Halo semuanya, namaku Johan dan di video ini aku akan bercerita tentang pengalamanku di Kalimantan Timur selama kurang lebih 3 bulan dari tanggal 21 Juli sampai 19 Oktober 2022. Ya, video ini hanya sebagai kenang-kenangan pribadi, juga untuk menghibur siapapun yang menyaksikannya. Jadi pada tanggal 21 Juli lalu, aku ditugaskan oleh kantorku Wisma Bahasa Yogyakarta untuk menjalani program kerjasama dengan sebuah perusahaan tambang batubara bernama Indeksim Kualindo. Apa saja yang aku lakukan di sana? Mari ikuti perjalanan saya di video ini ya. Oke, jadi perjalananku dimulai dari Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan di Balikpapan. Aku tiba pukul 9 malam setelah menempuh 2,5 jam penerbangan dari Bandara Internasional Yogyakarta. Lalu aku dijemput oleh driver perusahaan dan makan malam dulu di warung terdekat, dan kami langsung meluncur menuju Kecamatan Kaliorang, tempat di mana site pertambangan Indeksim Kualindo berada. Jarak yang harus ditempuh ialah kira-kira 358 km, hampir sama dengan jarak dari Yogyakarta ke Malang. Jam 12 malam kami tiba di kota Samarinda setelah menyeberangi sungai terpanjang di Kalimantan Timur, yaitu Sungai Mahakam. Keesokan harinya jam 6:30 kami tiba di kota Sangatta. Harus istirahat dulu di mes perusahaan sebelum berangkat ke Kecamatan Kaliorang. Ya, Sangatta sendiri adalah ibu kota dari Kabupaten Kutai Timur, yaitu arena bermainku selama 3 bulan ke depan. Dan jam 2 siang kami bermobil lagi kira-kira selama 2-3 jam untuk sampai di tujuan akhir, yaitu Kecamatan Kaliorang. Perjalanan yang harus ditempuh dari Sangatta ke Kaliorang sangat-sangat tidak mulus. Nggak seperti jalan-jalan yang ada di kota. Ya, seperti yang teman-teman bisa saksikan, jalannya wow, imut dan menggemaskan. Di kiri kanan jalan ada area pertambangan batubara, dan cukup sering juga kami harus berpapasan dengan truk-truk yang memuat kelapa sawit. Ya, karena ya kita tahu sendiri di Kalimantan ini produksi kelapa sawitnya sangat tinggi ya. Ya, dengan medan perjalanan yang seperti ini bisa apa teman-teman? Selain menikmati aja. Ya, tidur, sesekali bangun lihat keluar ada apa, lalu tidur lagi. Ya, dinikmati aja. Pada waktu itu kami juga sempat harus menghadapi hujan deras ya yang mengguyur. Ya, ini menambah romantisme perjalanan saudara-saudara. Akhirnya pada kurang lebih jam 5 sore kami tiba di tempat tujuan, yaitu site pertambangan Indeksim Kualindo di Kecamatan Kaliorang.
Ya, ini teman-teman, ini adalah contoh salah satu truk yang membawa batu bara dari tempat pertambangan, area pertambangan menuju pelabuhan. Nah, dari pelabuhan itu kemudian batu baranya akan dibawa oleh kapal-kapal tongkang menuju tempat-tempat lain ya, pulau-pulau lain. Ya, contohnya juga Pulau Jawa. Mereka supply ke PLTU. Nah, yang ini adalah tempat tinggalku yang pertama kali, yaitu Mass Transit. Nah, di sini tamu-tamu yang mengunjungi perusahaan mereka tempatkan. Nah, sesuai namanya Mass Transit, di sini aku hanya transit aja. Lalu nanti akan ditempatkan ke tempat yang sebenarnya. Nah, apa yang saya kerjakan di sini? Selama 3 bulan ke depan, saya akan mengerjakan program CSR atau Corporate Social Responsibility atau Community Development dari perusahaan ini. Nah, itu kan adalah salah satu hal wajib ya, syarat dari negara terhadap setiap perusahaan yang beroperasi di Indonesia. Mereka punya pilar, salah satu pilar dari Komdev itu adalah pendidikan. Nah, di dalam pilar pendidikan ini mereka punya program bahasa Inggris, pengajaran bahasa Inggris ke sekolah-sekolah dasar yang ada di sekitar area pertambangan. Nah, menarik kan? Buat teman-teman yang belum ngopi, ngopi dulu ya, biar semangat. Lalu tanggal 23 Juli aku diminta ikut induksi di kantor Indeksim. Lalu juga akan bertemu dengan pihak-pihak yang bertanggung jawab di program ini untuk membicarakan hal-hal yang rinci ya, hal-hal yang detail. Pada tanggal 25 Juli, setelah berkoordinasi dengan pihak UPT Pendidikan Kecamatan Kaliorang, aku juga diantar menuju tempat tinggal, yaitu di Satuan Pemukiman atau SP1. SP itu sebutan untuk pemukiman bagi transmigran yang bermigrasi ke Kalimantan yang sudah sejak era Presiden Soeharto. Nah, di sini tuh masyarakatnya sangat beragam ya, mulai dari masyarakat suku Kutai, Bugis, Jawa, Bali, NTT, Toraja, dan ada juga orang Dayak Basap, juga lain-lainnya. Nah, kalau ini adalah tempat aku menginap, namanya Penginapan Hana, milik Ibu Rini yang bekerja di UPT Pendidikan Kecamatan Kaliorang. Aku sendiri nantinya akan bekerja atau mengajar di 5 SP. Nah, 5 SP ini terhubung dengan satu jalan lurus yang dikenal sebagai jalan poros. Dari ujung ke ujung kira-kira jaraknya kurang lebih 10 km. Nah, ada 5 sekolah yang terdapat di setiap SP. Di SP1 ada SD 009, di SP2 ada SD 006, di SP3 ada SD 007, di SP4 ada SD 008, dan yang terakhir di SP5 ada SD 004. Ya, setiap malam di penginapan aku juga harus mempersiapkan materi-materi ajar. Ya, kira-kira seperti ini. Bagaimana aku mempersiapkan untuk mengajar besok harinya, besok paginya. Nah, berikut ini aku akan memperkenalkan temanku ya. Aku sebut dia si Biru.
atau jalan yang setiap hari akan aku lewati ya. Kondisinya cukup ya lumayan ekstrim ya, seperti my trip, my adventure. Ya dinikmati sajalah, mumpung masih muda ya kan. Jadi ini tuh ceritanya aku coba melintasi jalan poros mulai dari ujung di SP1 sampai di ujung lainnya yaitu di SP5. Nah, berikut ini adalah cuplikan-cuplikan mulai dari aku pertama kali mengajar pada tanggal 26 Juli sampai di akhir ya. Silakan menyaksikan dan menikmati keseruan dalam kelas. Meja apa tadi bahasa Inggrisnya? Desk ya. Nah, jadi tempelnya di situ. Awas, hati-hati. Mana door? Tulisan door yang mana? Ada nggak di sini door? Nah, itu. Jadi tempelnya di situ, oke? Coba ditempelin di situ. Ya, banyak sekali aktivitas yang aku lakukan bersama murid-murid di kelas. Mulai dari susun gambar, menyanyi, tebak-tebakan, makan biskuit, menggambar, mewarnai, menggunting, menempel, hingga cerita dongeng. Seru. 1, 2, 3. Good morning. Bye-bye. Oke, terima kasih. Karena murid-muridnya pun antusias belajar, ya itu juga membuat aku bersemangat mengajar mereka. Pokoknya seru deh. Udah selesai, oke. Selesai. Udah selesai. Coba Pak Guru cek dulu nih ya. Coba 1, 2, 3. Yeay, bener. Berapa ini? iPhone. Salah lagi. Hei, lumayan. Yeay, benar semuanya. Sekarang kesini lagi coba. Berapa banyak yang menang? Tebak. Benar semuanya. Coba yang ini. Benar semuanya. Tepuk tangan untuk kalian semua. Sepuluh, 11, 12, 13, 14, 15.
Terus. Iya, diwarnai dong. Oke, siap ya? Let us sing together. 1, 2, 3, go. One more time, go. Little Bornean. Sekarang lebih cepat ya, lebih cepat. 1, 2, 3, go. 1 little, 2 little, 3 little Bornean. 4 little, 5 little, 6 little, 7 little, 8 little, 9 little Bornean. 10 little Bornean kids. Tepuk tangan untuk kalian semua. Hebat. Kumur yang bersih, jangan terlalu bersih, ditinggalkan Jajan juga mau yang jajan ya? Iya, iya kayak anak kecil. Iya. Dadah. Kalau nggak makan makan. Ya, kira-kira seperti itulah rutinitasku mengajar selama 5 hari. Dari Senin sampai Kamis, Jumatnya off, terus Sabtu masuk lagi. Tapi aku tentunya tidak hanya bekerja, aku juga mengeksplorasi tempat-tempat di sekitar. Aku bertanya informasi kepada guru-guru, dan berbekal informasi itu aku mulai memberanikan diri untuk mendatangi tempat-tempat yang baru. Untuk refreshing tentunya. Tempat pertama yang aku datangi adalah kecamatan sebelah, yaitu kecamatan Sangkulirang. Jaraknya sekitar 1 jam dari Kaliorang. Wilayah Kecamatan Sangkulirang ini sendiri mencakup juga sebuah pulau yang bernama Pulau Benua Baru. Dan pulau ini terhubung dengan Kalimantan oleh sebuah jembatan yang dibangun pada tahun 2011. Nah, sebelum itu orang-orang mengakses tempat ini dengan kapal-kapal kecil ya, atau perahu. Sekarang saya sudah sampai di pelabuhan Sangkulirang, dan menurut cerita dari beberapa orang, Sangkulirang ini adalah kota tua yang peradabannya cukup maju, dan tentunya wilayah ini adalah bagian dari wilayah kekuasaan Kerajaan Kutai. Dan dulu di zaman-zaman kerajaan itu, Sangkulirang ini adalah salah satu persinggahan kapal-kapal yang berlayar melalui jalur pelayaran Selat Makassar. Ya, salah satu hal yang unik dari pelabuhan ini adalah
karena bahan bangunannya itu bukan dengan besi atau beton, namun dengan kayu. Kayu yang dipakai itu adalah kayu ulin. Kayu ulin itu adalah kayu khas Kalimantan yang juga dipakai untuk membangun rumah-rumah atau furniture ya di Kalimantan. Banyak sekali ditemukan di Kalimantan. Dan kayu ini terkenal tahan terhadap perubahan suhu dan juga kelembapan. Jadi sering dipakai untuk membangun bangunan-bangunan yang menjorok ke laut. Menarik ya. Dan buat aku sendiri, Sangkulirang ini tempat yang sangat menarik, baik untuk mencuci mata ataupun untuk menghirup udara segar yang bertiup dari laut. Pokoknya keren banget. Menurut informasi yang saya dapat, di sini juga yang mendiami adalah masyarakat dari suku Bugis ya. Yang sejak dahulu itu mereka dikenal sebagai suku daerah pesisir, atau mereka itu suku yang merantau, suku yang berlayar dan suku yang berdagang. Sini aku mau ajak teman-teman menuju ke spot yang paling aku sukai dari Sangkulirang. Yuk. Nah, ini dia tempat yang paling aku sukai dari Sangkulirang. Jadi ini adalah sebuah spot sunset yang sangat indah. Ini adalah sisi lain dari jembatan Sangkulirang dengan kombinasi jembatan, pohon kelapa, air yang tenang yang membuat spot ini terlihat sangat istimewa. Oke, sekian cerita tentang Sangkulirang. Sekarang saatnya pulang dan kita akan lanjut ke tempat-tempat berikutnya. Oke.
Nah, berikutnya aku akan mengajak teman-teman lagi ke tempat refreshing yang lain. Ini adalah sebuah pantai yang jaraknya kurang lebih 30-40 menit dari SP1 tempat aku tinggal. Pantai tersebut bernama Pantai Jepu-Jepu yang terletak di area wisata Desa Selangkau, masih di dalam kawasan Kecamatan Kaliorang. Oke, sudah sampai di Pantai Jepu-Jepu. Mari kita menikmati. Pantai ini kita bisa melihat di menjauh di sana ada kapal-kapal tongkang yang membawa batu bara dari Kalimantan menuju Pulau Jawa. Ya, pantai ini juga terhampar begitu panjangnya, hampir kira-kira 2 km atau mungkin 3 km. Sampai-sampai orang sering melewatinya dengan sepeda motor ataupun dengan mobil. Ini sangat seru. Sudah cukup ya, sekarang saatnya pulang dan mari kita lanjut ke pantai lainnya. Tidak jauh dari Pantai Jepu-Jepu ada pula pantai yang bernama Pantai Marang. Di pantai ini terdapat banyak pohon bakau dan juga ada fasilitas untuk berolahraga seperti lapangan voli dan lapangan takraw.
terlihat kecil, tapi sebenarnya pohon ini tinggi sekali. Setinggi hatimu. Siapa tuh yang tinggi hati? Stop ya. Oke, cukup ya di sini. Yuk kita pulang aja. Kita mau ke tempat yang lain lagi. Melalui percakapan dengan Pak Sarmidi, Kepsek dari SD 006, aku dapat informasi bahwa ada sebuah pulau kecil yang jaraknya tidak jauh dari sini, dan katanya bisa menyeberang ke sana lewat dermaga desa. Akhirnya karena rasa penasaran, sepulang dari sekolah di suatu hari ya, aku pun berniat mengecek dermaga tersebut dan berharap sekali aku akan menyeberang ke pulau tersebut suatu hari nanti. Namun ternyata untuk ke pelabuhan tersebut atau dermaga tersebut jauh sekali, sekitar 1 jam 20 menit, dan medannya juga sulit. Google Map pun tak berdaya. Ya, akhirnya kira-kira apa yang terjadi nanti? Dermaganya juga ternyata di luar dugaan, tidak banyak orang di sana kecuali satu kios kecil. Dan menurut ibu yang berjualan di situ, aku bisa langsung menyeberang kalau mau. Akhirnya karena udah jauh-jauh, ya udah langsung menyeberang pada hari itu juga. Tapi harus menunggu kapal selama 1 jam. Gila memang, gak terencana tapi akhirnya cus. Setelah perahunya tiba, akhirnya aku dan beberapa penumpang yang lain menyeberang ke Pulau Mia. Ketika di atas kapal, aku hampir gak percaya kalau aku melakukan ini. Ini salah satu petualangan yang gila, yang
Sekali-kali aku menarik nafas panjang sembari menikmati udara yang bertiup. Jarak pulaunya cukup dekat ya. Pulau tersebut langsung bisa kelihatan dari perahu. Mungkin perlu kira-kira 15 menit atau 20 menit, kadang-kadang 25 menit untuk sampai di Pulau Miang. Aku juga hanya perlu mengeluarkan uang Rp20.000 untuk ongkos perahu. Cukup murah ya, tapi seru. ...20 menit berlalu, kami akhirnya tiba di Pulau Miang, disambut oleh dekorasi bernuansa 17 Agustus yang mewarnai pulau ini. Aku pun langsung cari makanan, terus jalan-jalan ke sekitar pulau, menikmati keindahan pulau, melihat anak-anak yang bermain di pulau ini. Rasanya sangat membahagiakan. Kurang lebih aku di Pulau Miang selama 2 jam. Setelah itu aku memutuskan untuk naik kapal dan pulang. Ya, di perjalanan pulang aku masih merasa tidak percaya kalau aku udah menyeberang ke Pulau Miang. Ya, tapi kadang-kadang ya aku pikir gak semua hal dalam hidup itu butuh perencanaan. Kadang-kadang perlu ada kejutan-kejutan kecil yang membuat hidup kita tuh lebih dinamis, lebih menarik, lebih manis. Ya kira-kira gitulah yang aku pikirkan. Perjalanan masih berlanjut, teman-teman. Pada tanggal 8 Oktober, waktu itu hari Sabtu, kebetulan itu adalah libur Idul Adha, jadi aku nggak mengajar. Nah, aku memutuskan untuk coba jalan-jalan ke Kota Sangatta.
ibu kota Kabupaten Kutai Timur. Dari Desa Kaliorang atau Kecamatan Kaliorang diperlukan kira-kira 2 jam atau 3 jam untuk sampai di Kota Sangatta. Setelah 2 jam akhirnya aku sampai di Kota Sangatta dan aku langsung berkeliling mengitari kota tersebut. Dari pusat kota aku coba main sedikit lebih jauh ke pinggir, yaitu ke pantai. Nah, pantai ini bernama Pantai Kenyamukan. Jaraknya kira-kira 30 menit dari pusat kota. Dari Kenyamukan aku kembali ke pusat kota dan mampir di sebuah waduk bernama Waduk Ilham Maulana. Sebenarnya kalau ini sore hari tempatnya sangat menarik. Pasti ada banyak kaki lima yang berjualan dan juga biasanya ada banyak orang yang nongkrong di sini atau mungkin berolahraga, lari-lari sore. Oke, tempat terakhirku di Kota Sangatta ialah Bukit Pelangi. Nah, Bukit Pelangi ini adalah tempat di mana terdapat pusat perkantoran. Di sini ada gedung kantor Bupati Kutai Timur, gedung DPRD, dan juga kantor-kantor lainnya.
Ya bisa dikatakan beruntung sekali aku datang ke sini karena sore ini ada festival atau bazar untuk merayakan Hari Idul Adha. Jadi ada banyak orang yang datang ke sini untuk bersantai, membeli jajanan-jajanan, makanan, snack, ataupun mereka menghabiskan waktu bersama keluarga. Ramai dan menarik, seru. Nah sekarang hari sudah sore, aku rasa udah waktunya aku pulang ke Kaliorang. Perjalanan pasti cukup gelap. Sudah. Dan akhirnya tidak terasa, hampir 12 minggu sudah terlewati. Dan ini sudah mendekati waktu di mana aku harus kembali ke kota tercinta Yogyakarta dan meninggalkan Kecamatan Kaliorang. Yang pertama adalah kedisiplinan. Alhamdulillah hari ini anak Ini kelas 1A kelas 1A di SD 09. Mereka semua semangat. Selamat makan. Jangan berebutan makanan. Jangan berantem ya.
Dadah. Ya, keluar dulu dari kelas ini. Dadah. Halo, halo. Ini kelas 2A ya. Kelas saya kelas 2A. Saya tulis di. Dadah, nggak ketemu lagi. Sudah masuk semuanya. Bye-bye. Ini namanya Charity, pintar dia. Sampai ketemu lagi ya. Bye-bye. Bye-bye. Ini adalah kelas 3A SD. Oke, sampai ketemu lagi kita ya. Halo. Kasih tahu namamu dulu di sini. Hah? Isan. Isan, Sakila. Ayo ke kelas kita, ke kelas. Bilang halo di sini, halo. Halo. Punya Pak Guru nanti. Halo guys. Ini namanya Alfi. Halo. Halo guys. Halo. Nah, ini kelas 3 dia. Halo guys. Tolong pegang tas hitamnya. Halo. Biar aku aja Run. Apa Run? Aduh. Kelas paling meriah. Kita bertemu lagi. Foto buaya. Wih, buaya tuh. Halo, selamat pagi. Good morning. Ayo masuk. Bilang dulu, hey. Oke, sudah siap belajar? Good morning. Bilang, goodbye. Sampai ketemu lagi ya. Sampai ketemu lagi kapan-kapan, oke? Ini adalah kelas 3 di SD 006 Kaliorang. Sampai jumpa. Goodbye. See you. Ini Aldi namanya. Oke. Terima kasih ya semuanya. Thank you. Selamat pagi. Good morning. Udah masuk semuanya? Uangnya hilang, siapa yang ambil? Padahal mau beli. Nanti kita cari. Masuk dulu. Halo. Good morning. Yang ceria dong. Sampai ketemu lagi sama Pak Guru ya. Yang udah selesai boleh pulang, yang belum selesai tulis sampai selesai. Yang sudah dapat nilai tadi boleh pulang. Silakan. Nah, ini kan sekarang yang belajar kelas 2 ya kan? Tapi kenapa kelas 3 udah ada di sini? Ramai sekali mereka ini. Mereka menjadi penonton. Ya, ini banyak sekali ada kelas 3. Mereka udah tidak sabar mau belajar. Udah. Kita lagi menggambar sekarang. SD 008 di Simpang, SP 4. Terima kasih, sampai jumpa. Goodbye. See you. Sayonara. Oke, terima kasih. Bye-bye. Apa bahasa Inggrisnya kuda? Apa artinya what's your name? What's your name? Apa? Siapa namamu? Pintar. Ayo, yang lain.
Apa artinya I'm fine? Kabar saya baik-baik saja ya. Oke, bagus. Bye-bye. Tanya, oke, Pak Guru mau tanya. Selama kalian belajar bahasa Inggris, kalian senang nggak? Mau nggak terus belajar nanti? Pokoknya semangat ya. Semangat, oke? Rajin. Oke, sip. Siapa namamu? Zahra. Dipanggil A? Nah, oke. Dia ketua kelas. Ini di sini siapa namanya? Ahmad. Malu. Siapa namanya? Fania. Yang itu yang nangis. Siapa namanya? Dila. Dia sedih karena Pak Guru pergi. Aris. Duduknya yang manis. Nah. Malu-malu dia nih. Adik. Mantap. Zaki. Menangis. Rumah Pak Guru di Jogja. Mana punya adik? Ini enggak Pak Guru kesini lah. Oke, sampai jumpa semuanya. Dadah. Udah boleh pulang. Terima kasih untuk kalian semua. Sampai bertemu lagi kapan-kapan. Ini namanya salsa. Itu Randy. Dah Randy. Dadah, nanti ya. Selamat pagi. Good morning. Apa kabar? Apa bahasa Inggrisnya? Apa? Dia benar. Ini adalah kelas 2 di SD 004. SD Negeri 004. Oke, ini hari terakhir. Terima kasih. Goodbye. Thank you. See you. Tetap rajin belajar bahasa Inggris, oke? Oke, terima kasih. Ibu Guru, terima kasih, Bu. Oke, ini adalah kelas 1 dari sekolah SDN 004. Bye-bye. Thank you very much. Ibu Guru, thank you. Oke, sampai bertemu lagi kapan-kapan ya di lain waktu. Oke? Kelas terakhir ya sama Pak Guru ya. Kelas terakhir hari ini. Oke, semangat. Oke, jadi ini adalah kelas 3 dari SDN. Oke, terima kasih ya udah belajar bahasa Inggris sama Pak Guru. Senang nggak belajar bahasa Inggris? Senang nggak? Nah, jangan berhenti belajar ya, semangat. Goodbye. Thank you. Oke, salam buat teman-teman yang nggak datang ya. Bye bye. Demikian tadi perpisahan dengan murid-murid, dan terus terang aku merasa senang bisa punya kesempatan mengajar mereka, murid-murid yang penuh semangat dan antusias. Dan kalau ada Bapak Ibu Guru yang menonton video ini, terima kasih sekali lagi juga untuk semua souvenir atau kenang-kenangan yang diberikan. Semuanya luar biasa. Terima kasih banyak. Semoga kita ketemu lagi kapan-kapan. Oke, sekarang saya akan unbox kenang-kenangan dari SD 009 dari sekolahnya Bu Andi. Mari kita buka. Oke.
Mari kita buka kenang-kenangan dari SD 006. Mantap guys. Oke, hai teman-teman. Aku akan meng-unbox kenang-kenangan dari klub 008. Mari kita buka. Berikutnya for Mr. Johan, ini dari guru-guru SD 08. Kata-katanya, for Mr. Johan, no one is ready for separation because it always leaves a small hole that is lost in the heart. Thank you, my teacher. Good luck in the new place. I hope you don't forget me. Pergi pagi, pulang pagi, jangan lupa pamit kepada ibu. Hey, kemanapun kamu pergi, good luck for you. From keluarga besar SD Negeri 008 Kaliorang. Mari kita buka. Oke, sekarang saya akan meng-unbox kenang-kenangan dari SD 004 Kaliorang. Thank you, Mr. Johan. We will miss you, of course, and I miss you too. Mari kita buka. Oke, saatnya saya membuka kenang-kenangan yang diberikan oleh guru-guru dari SD 007. Mari kita buka. Ada tulisannya juga. Saya coba bacakan. Keluarga besar SD Negeri 007 Kaliorang. Pak Johan, ini batik asli khas Kutim, batik Wakaroros. Sebagai kenang-kenangan dari kami, keluarga besar SD Negeri 007 Kaliorang, karena Bapak telah menjadi bagian dari kami. Permohonan maaf dari kami jikalau dalam kebersamaan selama ini ada yang tidak berkenan. Tentunya banyak sekali kekurangan dari kami. Oh my god. Mohon maaf dari segala salah dan kilaf. Kami berdoa untuk Pak Johan, semoga sukses dalam meniti karir dan lekas mendapatkan pendamping. Amazing. Semoga perjalanan nanti tidak terdapat kendala ya Pak. Selamat sampai tujuan. Sampai jumpa di lain waktu Pak. Salam hangat dari keluarga besar SD Negeri 007 Kaliorang. Mantap. Oke, mari kita menyanyi. Bu apa Bu? Rambai. Bu SD. Walau bentuknya sudah kayak kulitnya pokoknya biasa aja Pak. Baru buka isinya paham. Ini dalamnya ada gini. Coba dibuka dulu. Tapi kalau motor ini paha kita, karena kan dapat angkat begini, udah bisa aku pincang, aku jalan sampai sama. Kalau pixel di sini kita tahan. Motor ini aduh. Kok ya? Namanya Barongko. Saya hanya dengar anu aja sih. Pisang. Ya, pisang. Anunya pisang. Waduh. Kau kembali
Satu kali. 101 kali. 150. 150 satu kali. 2 kali. 3 kali. Oke, halo. Ya, jadi malam ini saya akan unbox sesuatu. Jadi ini adalah bambu. Tapi di dalamnya itu ada makanan. Ini cara masak ala Toraja. Namanya itu piong. Nah, kita lihat di dalamnya isi apa. Kayaknya daging-daging, nasi dan sayur. Oke, mari kita buka. Sudah ada ini. Pertama kali jadi saya tidak tahu cara bukanya. Ternyata gampang. Oke. Seperti. Oh, ternyata ada daun-daun pisang lagi. Sadis. Nah, kayak gini dia. Baunya wangi seperti lemper. Dibakarnya di dalam bambu. Buh. Wih, mari kita coba. Mirip lempar sih. Mantap. Ada satu lagi, tunggu. Kalau ini juga makanan-makanan Toraja. Ini saya lupa tanya tadi namanya apa. Tapi mari coba. Kayaknya enak deh. Satu kalau yang tradisional begini paling tertarik sih, seru soalnya. Budaya. Oh, ini dari ubi keladi. Oh, tapi ada rasanya kayaknya manis deh, gula-gula, ada kelapa. Coba dulu. Enak, manis. Mantap. Toraja. Makanan-makanan khas ala saudara-saudara gue dari Toraja, tanah Toraja. Gue. Okay, it's time for packing. It's tomorrow afternoon. I'm going to go to Balikpapan. Okay. Mbak Ani, matur nuwun. Mas, sama-sama. Semoga bisa ketemu lagi ya. Dadah. Dadah Mas John. Ada lagi nggak nasi goreng, ada nggak? Ada. Entah. Oh, Mana nasi gorengnya? Loh, nasi goreng kok ditumpahin? Ini nasi goreng apa kuah nih? kuah sama nasi goreng putih. Oke, coba ya. Wah, enak sekali, langsung kenyang. Tos dulu kita. Dan akhirnya sampailah pada hari yang terakhir. Mobil perusahaan pun menjemput barang-barangku dari tempat penginapan. This is my last ride home. Dan aku
pun harus mengendarai si biru untuk terakhir kalinya dan siap-siap berangkat menuju ke rumah. Sekarang saatnya bersiap-siap menuju Bandara Balikpapan. Bye-bye Kaliorang. Sampai bertemu lagi. Akhirnya aku sekarang berada di ruang tunggu di Bandara Balikpapan, siap-siap menuju ke Yogyakarta. Dan di akhir kata, aku ingin berterima kasih kepada semua orang yang baik yang sudah aku temui di sini, dan ya berbagai pihak yang membuat perjalanan ini sudah terjadi. Dan aku juga bersyukur kepada Tuhan yang membuat aku bisa mengalami perjalanan ini, baik dengan segala hal yang baik maupun mungkin yang kurang baik yang sudah terjadi, tapi aku percaya semua ada maksudnya. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa.